pagi. Mari kita mulai. Semoga sehat semua ya. Pagi. Eh, Selamat pagi. Mari kita Kemon. Saya cuman bahas dikit yang dictionary karena dictionary bisa dibilang nggak terlalu susah kan ya. Ya kalau banyak jadi susah gitu maksudnya. Kalau angka besar gitu ya. Tapi prinsipnya kan kalian udah tahu bahwa harus ada indeks. Terus kalau belum ada tambahin. Terus merembet aja gitu. Cuman memang mesti dicek mau seberapa panjang itu nanti biasanya kalau di soal ada gitu. Mau kan kan panjang kata atau kalimat kan juga ada yang misalnya polanya. Kayak ini kan dia nambahin hanya sampai tiga digit kan seringnya. Pokoknya gitu intinya dictionary ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih si RLE nih. Oke, kita lihat dulu ya, ntar ya. Ini tuh rada agak panjang sih. Taruh ya, saya lihat slide-nya dulu. Ini dia ada berapa slide sih? Belang-belang nggak? Oke, aman. Jadi kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Kita lihat dulu. Nah, si RLE sama Burrows-Wheeler transform nih hari ini. Nah, ini tuh sebenarnya intinya sebenarnya kan kalau sejauh ini kalian belajar udah kelihatan belum sih polanya kalau kompresi? Kita tuh sebenarnya menyederhanakan kan gitu ya. Terus udah gitu kalau ada pola sama kita tuh di kode gitu. Jadi kayak misalnya, oh dia sering muncul nih, ya udah dikasih codingnya, terus udah gitu representasinya dibuat sependek mungkin atau sesederhana mungkin gitu. Nah ini juga gitu, jadi ini kayak kalau ada pola ya kira-kira yang sama, itu bisa dikurangi gitu. Udah kita lihat ya, kayak yang saya pernah cerita di awal banget gitu. Kayak misalnya kita punya satu nih frame, semuanya hitam, di tengah-tengah ada putih gitu. Masa kita mau mau gitu semua? Kalau ada pola ya udah kita representasi lain aja, cuman bilang bahwa ini yang putih nih di slide ini atau di frame ini cuman yang di koordinat ini gitu kan, jadi lebih sederhana gitu. Kira-kira begitu. Nah ini RLE ini digunakan untuk teks, teks ya, sama gambar black and white. Tapi kalian kebayangkan black and white tuh karena polanya lebih sederhana ya. Kalau dia nggak black and white gitu grayscale atau RGB ya agak susah gitu. Beda lagi. Nah, simbol yang berulang tuh disebut run. Nah, simbol yang berulang itu kan mirip sama dictionary kan. Dictionary juga gitu ya. Kalau yang berulang masukin dictionary deh gitu. Nanti kita kasih indeks. Jadi nanti kita tinggal lihat, oh kalau ada pola itu muncul, kita lihat ke dictionary kodenya berapa. Kodenya itu sebenarnya indeksnya gitu kan. Ini juga sama gitu. Nah, si saturan ini biasanya tuh dijadikan kode dalam 2 byte, berarti 16 bit. Kenapa 2? Karena bit pertama dipakai untuk merepresentasikan jumlah simbol. Ada berapa simbol gitu. Jadi ya, ingat ya, ada run. Satu run dijadikan 2 byte data. Byte pertama itu run count-nya ada berapa simbol gitu ya, jumlah simbol. Byte kedua itu run value, yaitu simbol yang berulangnya apa gitu. Oke, ini sih termsnya ini. Oke, kayaknya sih gampang sih. Terus kita lihat ya harusnya. Nah, misalnya kita punya A nih, ada berapa nih? 15. Nah, ini tuh jadi 15 byte data. Karena satu hurufnya itu 1 byte. Tapi pakai RLE itu jadi 2 byte. Karena dia perlu ngasih informasi gitu kan ya. Jadi kita kan punya 15A nih. Tapi si 15A ini kan berulang. Bayang nggak? Nah, itu tuh jadi 2 bytes aja gitu. Nah, 2 bytes pertama itu ngasih tahu kodenya tuh ada 15. Banyaknya gitu. Ya kan 15 kali kan A-nya. Byte kedua, run value-nya itu apa simbolnya A. Misalnya kalau ini AB, AB, AB ya, jadi AB gitu ya. Ngasih AB, AB, AB-nya tuh ada berapa kali gitu. Jadi gampang kan? Gampang nggak?
Nah, yang jadi susah jadi dari kuliah ini tuh karena banyak banyak macamnya kan. Jadi kalian mesti ngingat-ngingat. Nah, good news-nya semester UAS tuh nggak ada, UAS tuh dari UTS ke sini gitu, nggak ngebahas yang awal-awal. Tapi yang saya pengen tuh kalian harus secara umum paham keseluruhan kuliah ini. Jadi setidaknya punya bayangan, oh iya ya, kok Kodkom tuh kayak gitu, prinsip-prinsipnya tuh kayak gitu gitu. Karena nanti kepake di banyak hal, percayalah. Gitu ya. Ini gampang. Cuman ya gitu deh, apa ya? Kalian banyak yang masih diingat-ingat gitu, masih banyak latihan. Nah, kalau kayak gini gimana? Berarti kan liatin. Ini kayak yang saya kasih contoh itu yang saya kita punya pixel, kayak gini nih misalnya. Misal saya punya 4 kali 4. 4 kali 4 nih ini. Oke. Terus misalnya yang saya punya pixel yang lain putih kecuali pixel yang ini gitu. Berarti kan ini kayak kayak seakan-akan saya punya simbol kayak gimana? Kan kalau ini kan 4 kali 4 nih. Ya. Kan ini gambarnya black and white ya tadi ya contohnya gitu ya. Berarti ini saya kayak punya representasi gini nggak sih sebenarnya, apa namanya, gini kan putih atau nggak putih deh. Sorry. White, 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 white. 8 ya. Ini udah 8 ya. Ini ke samping loh ya. Terus ada white, white, black, white, 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 white. Boleh nggak kalau saya bilang kayak gini? Ini si ini tuh di encode jadi gini. Bisa aja kan? Atau misalnya nggak mau gitu Bu, maunya gini, 0, 0, 0, 0. Ya boleh aja gitu, misalnya gitu. Tapi kan kalian lihat ya, ada yang berulang. Nah, kalau pakai RLE, itu tuh yang kayak gini tuh dia punya metodenya sendiri gitu. Bisa juga gini kan. Nah, perhatikan nih sekarang. Kita punya string nih, stringnya ini kan. Ini kan panjangnya 15 nih, 15 ya, 15 ya. Oke, 15. Dia di encode menjadi, dia bilang nih. Jadi kan selalu gitu kan ya. Ini kan 2 byte. Ini kan 1 byte, ini 2 byte ya. Ada 6A, ada 3B, ada 5X, sama ada 1T. Kebayang nggak? Jadi kalian tuh bisa lihat nggak? Jadi si ini kan jadi pendek kan? Secara length aja udah pendek. Makanya run length encoding kan. Nah, kalau yang ini berarti kalau saya yang ini, Bu, yang ini jadi gimana? Yang ini berarti kan saya bisa bilang, tapi ini ada berulang lagi ya. Saya bisa bilang misalnya ini berapa? 8 ya. Berarti 10W, 1B, 5W gitu. Lebih pendek kan daripada saya nyimpen 16 angka gitu. Ini juga kan daripada 15 byte, dia berubah jadi segini kan. Berarti ini berapa nih? Kalau simbolnya ada 4 berarti jadi 8 bytes kan. Dari 15 bytes loh. Jadi untung berapa? Untung 7 bytes kan. Nah, kompresi tuh gitu. Tapi kan misalnya, yaudah saya mau bikin kompresi saya sendiri, ingat apa? Bikin kompresi. Satu, dia harus ya maksudnya dia bisa performance-nya ya, misalnya rasionya, ya kan? Dua, dia harus bisa balik lagi ke awal kan, setelah dikompresi dia lossless atau lossy atau gimana? Kalau loss ada berapa gitu. Ketiga, dia cepet nggak prosesnya? Kalau kecil tapi lama ngapain gitu kan? Koret nggak? Jadi ada kasus-kasus yang astaga, iya sih emang dikompresnya kecil banget tapi lama gitu. Kayak kalian misalnya dikirimin paket. Ada misalnya ya udah ya lu paketnya bisa bisa kecil banget tapi lama atau agak besar tapi lebih cepat gitu misalnya. Pilih mana gitu ya. Nah, keempat harus secure. Jadi nanti ada masalah security. Security itu hubungannya sama sebenarnya sama integration datanya gitu ya. Bukan integration. Apa namanya kan confident kerahasiaan gitu ya. Terus udah gitu
availability, maksudnya bisa balik lagi atau enggak, integrity itu kayak gimana dia berubah atau enggak gitu. Itulah pokoknya lossy sama nggak lossy. Sampai sini kelihatan jelas nggak? Gampang ya? Gampang lah, udah lain lah. Kalau misalnya ini hari ini gampang, kita masuk bab berikutnya biar bisa nanya-nanya. Bisa kalian bisa, oh ya, kalau terus ada yang mau ditanyain boleh. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, kalau kasusnya kayak gini malah ribet, nggak bisa dikompres karena dia kayak nggak ada polanya kan, maksudnya gimana gitu. Makanya prinsipnya tuh harus ada yang berulang gitu, ada yang berulang, ada polanya. Ini Pak kalau nggak dikompres 14 byte, tapi kalau dikompresi jadi 28 byte gitu. Ini mah bukan dikompres gitu, malah di double. Karena dia malah ribet 1X, 1T, 1M, 1P, 1R gitu. Jadi ada memang data-data yang nggak bisa dikompresi. Nah, makanya ada metode yang bagus untuk satu kasus, tapi nggak bagus di kasus lain. Itu selalu gitu, kayak misalnya apa? Misalnya machine learning, ada yang bagus di kasus ini, di kasus yang itu nggak bagus gitu. Karena memang metodenya beda-beda gitu ya. Oke. Sip ya. Itu udahlah. Jadi ada kasus yang dimana bagus, dimana enggak. Kayak kalian tahu kan, Huffman itu kalau misalnya dia pincang, udah jelek pasti gitu kan. Nah, terus dibantu sama aritmetik. Tapi aritmetik eh apa namanya juga pusing kalau misalnya terlalu banyak kodenya karena dia jadi harus fractionnya jadi kecil-kecil kan, ngitungnya juga ribet. Terus jadi lebih kacau lah. Lebih berat lah komputasi. Nah, kesimpulannya CRLE ini cocok untuk mengkompresi teks yang banyak pengulangan simbol. Jadi kalau misalnya dia random, nggak ada pengulangannya, kayak tadi, gitu nggak bisa gitu. Harus ada pengulangan simbol. Gitu. Nah, kalau semua value dalam data asli persis sama, itu hanya bisa dirubah jadi 2 nilai. Maksudnya apa? Misalnya kalian punya A sebanyak berapa gitu? 100 biji gitu. A semua gitu. Atau Z ada 200 biji. Itu tuh hanya bisa dikurangin sampai menjadi 2 byte. Paling kecil aja gitu. Ya, atau kalau panjang ya 2 byte ya. Karena dia akan bilang A-nya ada berapa. Bit pertama bilang A-nya ada berapa, bit kedua bilang simbolnya apa gitu. Ini malah, tapi kalau nggak ada yang berulang, itu malah jadi 2 kalinya. Kenapa? Karena dia dikali 2 gitu. Jadi dia akan 2. Jadi maksudnya, ya kan, kalian kebayang nggak sih? Jadi kalau misalnya ada simbol, jadi 2 kan. Dia kan misalnya setiap simbol, misalnya saya punya simbol X gitu ya. X-nya sekali kan. Dia jadi 2 Satu buat bilang ada satu lagi buat bilang si X-nya kan. Terus saya punya N gitu. Jadi 2 lagi si N gitu. 1 N gitu. Makanya jadi kita menjadi 2 kali lipat. Ya, jadi RLE itu bagus, tapi ya paling kecil 2 bytes gitu. Kalau sama semua. Kalau nggak sama ya lebih besar dari itu. Tapi kalau beda semua ya malah jadi 2 kalinya. Itu mah bukan mengkompres, tapi mengdouble gitu kan. Gampang ya? Gampang kan? Oke. Dah, tugas 1. Gampang, merem. Merem banget ini bisa ya. Udah ya. Sekarang kita misalnya mau transmisi data pakai fax. Fax itu kan misalnya gambar misalnya black and white. Hitam itu 1, putih itu 0 kayak yang tadi saya gambar ya. Nah, variasi RLE itu bisa pakai standar ini, standar CCITT atau Japanese Recommendation Standard. Jadi ada standar-standarnya lah. Ya. Jadi makanya misalnya apa ya? Kita misalnya punya transmisi data, terus ada oscillator kan kalian tahu kan? Terus misalnya ada transmisi data paket data, itu kan ada standarnya kan? Kenapa ada standar supaya bisa diseragamin gitu? Maksudnya ini kalau kayak saya bilang nih, gue mau kirim gambar. Kalau dia nggak tahu, kita nggak pakai standar yang sama, saya nge-encode-nya gimana, dia nge-decode-nya nggak akan ngerti gitu. Itu sama encryption. Jadi sama kriptografi. Itu kita mesti janjian. Kita mau pakai apa nih encryption-nya? Mau pakai RSA, mau pakai eh DES. Halo, siapa yang baru datang? Jangan lupa di-mute. Gitu ya. Oke, next.
Nah, sekarang kita lihat ya, standar sisi ITT nomor 2 dan 4. Nah, hasil encodingnya itu akan berupa rangkaian nilai integer yang menentukan banyaknya piksel berwarna 0 dan 1 secara bergantian, kayak saya tadi bilang. Kayak yang ini. Alamak, bisa nggak ya gini? Sabar. Nah, kayak ini. Jadi yang warna pertama dinyatakan dalam encoding adalah warna putih. Misalnya putih, hitam, putih, hitam. Ini kan kayak saya kan. White, 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 white gitu kan. Nah, itu tuh standar paling mudah tuh kayak gitu ya. Oke. Oke. Dah. Sekarang gampang. Misalnya kita punya big pixel kayak gini nih. 00011 000 1100. Hasil encode-nya tuh kita tinggal bilang aja gitu. Jadi ada 5 putih, 4 hitam, 8 putih, 6 hitam, 3 putih. Gitu. Kalau kayak gini berarti, tapi, tunggu ya, tunggu sebentar. Tunggu dulu. Maaf ya, barusan ada petugas PLN. Hey, nah lihat ya, si pola ini ya selalu kan awal itu dia ngeliat putih. Jadi kalau di depannya ini 1 bukan putih, dia akan bilangnya 0 gitu. Jadi dia bilangnya, lihat ya, tapi ini juga ada yang salah sih. Ntar dulu. 0, 6, ntar dulu. 5, oke, berarti, tunggu ya. Hasil encode-nya kan berarti 2 tuh ini kan. Ini 2, ini 6. Ntar, takut ada yang salah. Terus ini 5, ya kan? Oke, 2 yang ini kan. Hold on. 5 yang ini kan. Gitu ya. Tapi di depannya beda nih gitu. Kenapa gitu? Karena artinya dia tuh 0. Baru mulai ada putih tuh di posisi ke-6. Kenapa gini sih Bu pusing? Iya, soalnya ini daripada begini. Saya bilang nih, ini ada 5 ya. Ada 5 white ya. Terus ada 4 ya. 4 black nih. Terus ada 8 nih. 8 white lagi. Kan jadi panjang ya gitu.
Jadi daripada kita buang-buang 2 kalinya buat ngasih tahu mana yang mana, mendingan kita bikin perjanjian. Ini tuh selang-seling gitu. Atau misalnya ya pokoknya bukan selang-seling ya, tapi ya selang-seling sih. Soalnya kalau nggak selang-seling kita kan nggak tahu ya dia ada berapa kan. Terus ganti simbol. Jadi sampai pergantian simbol deh gitu. Sampai pergantian simbol tuh gimana gitu. Gitu ya. Jadi ini awalnya tuh dia 0, tapi baru mulai ada putih itu di posisi 6. Berarti 5 posisi pertama tuh adalah hitam gitu. Tapi karena kita perjanjiannya gue harus nyebut dulu putih gitu. Jadi kita bilang putihnya itu nggak ada gitu sampai posisi 6. Setelah itu 5 gitu. Jadi inilah ya jangan salah ya. Ntar saya coret dulu. Tunggu. Ini gini. Jadi ini kalau kalian lihat ya, ini kan white, ini kan black. Ini kan white, ini kan black. Ini kan white. Iya dong. Hold on. 2 itu black kan? 5 itu white kan? Ya kan? Nah, terus kan di sini kan harusnya white. Di sini kan black. Tapi problemnya ini white-nya kan nggak ada. Adanya black. Nah, berarti diisinya 0. Tapi di sini kita bilang 6 ini itu adalah mulai yang ini. Yang 5 white ini. Jadi si black itu dari 0 sampai 5 itu black gitu. Kira-kira gitulah. Itu agak-agak bingung di depan gitu loh. Oke. Kurang lebih gitu. Kita cek. Tadi ngomong nggak sih? Jelas nggak sih? Ya udah. Nah, karena yang kita kompresi black and white, kenapa coba black and white? Soalnya kan lebih sederhana karena biner. Nah, yang tadi saya bilang, kenapa pasti gantian? Karena kita mesti lihat transitionnya dia. Dari putih ke hitam atau dari hitam ke putih gitu. Nah, yang disimpan dari hasil encoding adalah posisi pixel yang merupakan posisi transisi. Jadi yang tadi saya bilang, pindah ke harus gantian gitu karena kita tuh mulai ngitung kemunculan simbol yang satunya lagi tuh dari kalau simbol yang satunya udah habis gitu. Nah, bisa diasumsikan pixel putih imajiner di sebelah kiri pixel aktual. Ya gitulah kira-kira ya. Udah. Ini perjanjian di standar yang ini. Contoh kayak gini. Transitionnya kan kita tandain nih. Pas pergantian sebenarnya kayak yang tadi sih sama. Cuman nih kalian perhatiin ya transisi. Ini ya awal harusnya putih, hitam, ini hitam ke putih dan seterusnya ya. Semuanya dikasih titik kan pas transition. Nah, karena diasumsikan terdapat pixel putih imajiner, apa sih maksudnya gitu? Ini tuh dianggap imajiner gitu. Yang ada imajiner yang ini, imaginary ini. Oke. Maka transisi pertama pasti merupakan transaksi white and black gitu. White to black lah. Jadi ini kan kalau misalnya ini nggak ada imajiner, kita nggak tahu dong kayak yang tadi saya bilang kan. Kita maunya tuh pertama kali nyebut putihnya. Ini transisi ke sini, itu tuh dianggap selalu ada, pokoknya dianggap selalu ada putih deh sebelum 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 hitam. Kayak main catur lah gitu. Mana dulu sih yang main hitam atau putih gitu. Ya ada aturan gitu aja gitu. Harus gitu. Supaya apa? Supaya nggak kacau gitu. Kalau kebalik gimana coba nanti? Yang putih jadi hitam, hitam jadi putih kan gawat misalnya encodingnya. Jadi ini tuh memang bahwa selalu sama gitu. Transitionnya nggak ketukar antara white black atau black white gitu. Ya, oke. Dah. Sekarang contoh 4. Kita punya 5 kali 5. Berarti RLA-nya gimana? Nah, berarti liatin. Ini indeks kan? Ini berarti kan, taruh, saya lihat dulu. Yang ini kok beda sih? Kan putih ya, 5. Oke. Nih ya, ini yang kalian, yang tadi miss. Lihat. Ini tuh 5 ini, itu adalah bilang yang ini kan ya. 4 itu yang ini kan. Terus 8 yang ini, 6 yang ini, 10, 0 yang ini. Oke. Nah, kalau yang ini berarti sekarang kita punya putih ya. Kenapa? Hold on.
Kenapa dia bilangnya gitu ya? Kenapa nggak 2 ya? Oh, dia pakai oh yang ini standar CCIT nomor 2 dan 4. Ini pakai CCIT G3. Nah, itu beda ya. Lihat ya, ini sama yang ini udah beda ya. Jadi dia dari transisi transisi. Nah, berarti kan representasi ini lihatnya pasti pas transisi kan? Pas ini. Tapi prinsipnya sama, cuman teknik ngodingnya jadi beda gitu. Nah, berarti kalau pas transisi ya dia nyebutnya selang-seling. Jadi saya oke, putih ke eh, putih ke hitam tuh kapan? Di pas posisi 3 gitu. Hitam ke putih pas posisi 5. Terus posisi 6 putih ke hitam lagi dan seterusnya gitu. Jadi setiap pergantiannya dicatat gitu. Tapi beda kan, maksudnya beda ya. Kalau 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 pakai yang tadi, pakai yang cara yang tadi kita pasti ngomongnya jadi 2 gitu kan ya. 2 2 1 3 3 2 1 1 gitu kan. Beda kan sama ini kan codingnya. Nah, jadi itu yang kalian harus inget-inget. Alright. Jadi cara si ini standar yang CCIT yang nomor 2 dan 4 sama CCIT yang G3 itu beda. Tapi bedanya juga masih gampang, tapi jangan tertukar gitu. Jadi kalian cobain hasil menurut CCIT yang tadi sama JR untuk gambar ini. Gampang. Gampang nih anak TK mah bisa. Udah ya sampai sini nggak ada pertanyaan nggak? RLE. RLE. Cinta lah ya. Gampang aja. Kayaknya malah susahan yang kemarin-kemarin deh. Sebelum UTS deh. Jadi kalian jangan khawatir. Ini tidak ada yang susah. Oke. Nah ini gampang. Lebih gampang dari minggu lalu. Dah sekarang Burroughs-Wheeler transform. Wah, Palo Alto nih, bareng sama Apple nih, tahun 94. Nah, kalau ini si BW transform, itu dia agak... Kalian pernah udah belajar OS belum sih? Kalian tahu kan OS tuh ada scheduling? Terus scheduling itu kan ada yang misalnya first in, first out gitu ya, mana dulu terus dikerjain. Ada yang misalnya shortest remaining jobs gitu, ada gitu kan. Jadi kayak misalnya kita gini, misalnya kita punya antrian nih, ini contoh dulu ya. Misalnya kalian ngantri di mana? Jangan di Alfamart lah, Alfamart sama Indomaret mah pasti macet lah. Kasirnya cuma satu, apa ya? Di Carrefour lah gitu ya, pokoknya di supermarket yang besar. Itu kan ada antrian tuh, orang ngantri troli kan. Kita kan bisa first in first out, orang yang datang duluan dilayani duluan kan. Tapi kan dia beli dia kayak misalnya ada orang misalnya bawa troli isinya banyak sih, kita cuma mau beli odol kayak gitu kan, kita harus ngantri di belakangnya lama kali. Nah kalau di scheduling itu yang jadi problem itu adalah waiting, waktu tunggu tuh dihitung gitu. Kayak misalnya lu kalau algoritma lu ngeganggu bikin lama gitu ya, itu di secara rata-rata dihitung gitu, sama kompresi juga gitu. Nah, terus ada satu algoritma, atau bisa juga kan kita misalnya, oke, kita antriannya diatur berdasarkan yang paling sedikit belanjaannya, atau yang tasnya paling pendek gitu. Bisa gitu kan? Jadi saya ya udah beli odol dulu, mana yang beli air mineral dulu, ya, yang di belakang, eh, yang paling belakang tuh yang belanjanya paling banyak. Tapi itu nanti bisa jadi itu tuh ada yang namanya, aduh apa sih, jadi lupa namanya. Jadi dia itu tidak pernah dilayani gitu. Jadi misalnya ada antrian lagi nih, orang datang beli Yupi, beli rokok gitu. Nah, si ini tuh gak akan dilayani, itu juga nggak boleh. Nah, terus ada algoritma juga yang dibagi-bagi. Misalnya kayak round robin lah gitu ya. Ya udah 5 menit 5 menitin deh. Lu 5 menit gue layani, ngitung, nanti nextnya gitu gantian. Terus nanti dilihat misalnya yang remainingnya paling sedikit yang diproses duluan supaya nggak ngeganjil yang lama. Biar cepet beres aja antriannya gitu. Nah, terus ada yang paling bagus, dia optimal gitu. Jadi dia memilih mana proses yang sebaiknya diproses duluan, yaitu yang paling sedikit. Nah, itu tuh nggak bisa kecuali dia tahu semua orang yang mau ngantri hari itu. Ah, ini sama nih sama ini. Ini juga dia kan bisa mengkodekan, tapi dia harus tahu dulu urutannya
sebelum coding apa aja gitu. Jadi dia bakal bagus banget. Cuman ya kayak tadi yang kayak saya bilang antrian itu, dia kan efisien ya ngatur antrian, tapi dia harus tahu dulu antrian data hari itu kayak kayak gimana. Kayak misalnya kalian, oh gue mau melayani antrian orang bayar gitu. Diatur aja dari yang belanjanya paling sedikit. Tapi kalau kita tahu kayak gimana sih hari ini siklusnya seharian sampai sore, kita bisa atur-atur dulu bikin antriannya. Dia dulu. Itu cepet tuh. Tapi problemnya kalau nggak tahu kayak berarti di tengah jalan kan bisa macet lah, bisa apa. Gitu ya. Ini maksudnya gimana sih? Nanti kita lihat. Nah, prosedur decoding tidak segera terlihat jelas walaupun sudah diketahui. Tapi dia sangat baik untuk gambar, suara, teks. Rasio kompresinya bagus. Ya iya karena ini. Gitu. Problemnya tuh algoritma-algoritma yang ideal tuh requirement-nya juga lebih tinggi. Which is yang, ya, ya gimana caranya gue tahu datanya. Kecuali kalau datanya sama setiap hari. Kayak misalnya yang belanja di situ selalu gitu ya. Ya udah deh, ibu nanti aja agak siangan deh kita proses dulu yang ini misalnya gitu. Atau data yang nggak berat-berat tuh nanti aja. Atau tahulah kita resource saya. Oh, kayak restoran. Ini bakal jam makan siang bakal peak banget nih, berarti nambahin personel atau nambahin apa pegawai dan lain sebagainya. Itu kan jadi lebih terantisipasi kan. Nah, sekarang kita lihat kayak gimana sih gitu. Misalnya kita punya string ya, ada n buah karakter, misalnya string tahu 10 karakter atau berapa. Terus kita geser mereka di rotate gitu. Nah, nanti si hasil rotate itu kita sort berdasarkan urutan leksikografi ascending. Ambil karakter terakhir sebagai hasil transformasi, kemudian simpan indeks barisnya gitu. Indeks mulai dari 0. Kayak gimana? Kayak mana? Kita lihat kayak gini. Saya input kita banana. Rotasi siklik ya, jadi muter gitu ya. Gitu. Jadi kalau banananya geser ke kanan, yang paling kanan ke kiri dan seterusnya. Ini kalian udah lihat belum kayak gini? Terus digeser kan kayak gini ya. Dia berarti kan ntar dulu. Kok gini sih? Ntar dulu gimana sih? Sorting hasil rotasi oh harus disorting dulu ya. Ntar dulu. Hold on. Kan begini, udah dirotasi kan semua. Terus kan jadi gini. Hold on. Kok banana? Banana. Banana. Hold on. Rangkaikan, taruh. Sorting hasil rotasi berdasarkan urutan leksikografi. Ambil karakter terakhir dari hasil sorting sebagai hasil transformasi. Simpan indeks baris. Oke. Berarti kan ini disort berdasarkan leksikal ya. Ini kan dapetnya begini. Kita rotasi. Udah gitu, kita sort ascending. Tar dulu. Ascending itu ini. Kok beda sih? Ntar ya, kita terima dulu aja ya. Nanti saya ini dulu. Berarti ini udah di-sort ya? Berdasarkan leksikografi. Nah, ini indeksnya biasa aja ya. Tapi ini berarti kan kita dapat ini di rotasi banana. Di rotasi jadi ini kan. Ya kan? Ini kan indeks 0. Nah, udah gitu kita sort berdasarkan leksikolnya. Berarti si A-nya ke sini. Oh, ini rotate jadi gini. Di rotate, rotasi siklik, ini jadi oke. Ini kan rotasi siklik ya. Nah, ini tuh diurutkan jadi jadi A-nya sebelah sini, yang di sini sebelah sana. Oke. Oke. Ini kan jadi gini ya, maksudnya tunggu. Sebenarnya dia maksudnya apa sih? Leksikografi itu gimana sih? Taruh tak salah. Let me read ya. Berdasarkan abjad kan?
alphabetical order kan? Bener lah, simple as that. Tapi kalau add itu urutannya gimana? Oke. Bentar ya, we have to make sure ya, jangan ngarang. Dictionary. Simbolnya apa aja tur dulu. Kenapa jadi ada add? Masalahnya kagak bener. Tunggu ya, have to make sure dulu ya. Varian oleh tunggu. Simbol masuk. Terus lihatnya di mana? Di ASCII. Allah, coba ya. Tunggu. I have to make sure. Hold on. Bentar ya. Coba kita tanya. Mana? Allah, Mak. Sabar ya, tanya Besti dulu. Kok aneh sih? Masalahnya perjanjiannya gimana ya? I need to be sure. Hold on. What is the lexi? Apa sih tadi? Dyslexia. Lexigo. Oh, pakai ASCII. Oke. Enggak, belum. Oke, berarti kan harus alpha. Add ya. Add itu karena dia muncul duluan di itu kan, di ASCII kan. Ya udah. Oke, just make sure. Nah, berarti kan kayak gini ya. Ini kan rotasi siklik dari banana. Ini di rotate jadi gini. Oke, berarti kan ini indeks 0 kan. Nah, terus ini di rotate berikutnya kan. Tunggu pelan-pelan ya. Ini kan indeks pertama. Terus ini indeks kedua kan di rotate lagi. Ini kan sebenarnya rotate biasa aja kan. Nah, tapi terus berarti dia di sort berdasarkan lexikalnya. Oke. Nah, ini di sort berarti A-nya pindah ke sini gitu. Apa digeser sih? Oke. Oh, berarti itu udah benar. Tinggal semuanya ngegeser gitu. Ini kan jadi A-nya kan geser ke sini ya. Terus, nah tapi liatin. Ini kan udah dia ambil A ya. Pindah ke sini ya. Oke. Terus ini digeser lagi kan. Nah, dia ngambil 2 berarti ya. Secara leksikal ada N sama A. Makanya F-nya jadi di sini kan. Sehingga belakangnya jadi N. Ini indeks ikutin aja ya. Oke. Terus ini geser lagi. Jadi NA. Nah, NA berarti si Ana itu ada NA lagi dia di depannya. Jadi ini B. F-nya di sini. Oke. Geser lagi. Oh, oke. B kan. Ini jadi B-nya ke sini. Banana. Ntar dulu ya, hold on. Tapi kok di situ gitu sih aneh. Kenapa dia harus 2 ya yang ini ya? Sama yang ini ya. Aneh ay. Nah, kalau udah berarti nggak make sense. Aneh. Tunggu. Berarti kan banana ini indeks 4 kan. Setelah itu
A at Bana itu 5. Terus Nana at BA 6. Jadi ANN at AA. Indeks key-nya 4. Hah? Tunggu ya. Something is wrong here. Tunggu. Let me read. Kayaknya nggak. Tunggu. Borov-Wheeler transform ya. Tunggu ya. Tunggu. Ini something is wrong with this slide. Atau gue yang salah ngerti sih. Explain. Tahu. Sabar ya. Borov-Wheeler. Oh, tunggu. Enggak dong, BW transform. Oh. BW transform for string. Kenapa sih contohnya gini? Oke ya, cyclic rotation-nya benar. Dah, terus gimana? Sort the list of rotation. Oh. Oke, ngerti sekarang. Gini. I explain it salah nih. Nah, jadi bukan gitu. Ini ya, gue ngerti sekarang. Kan harus dijelasin sama ChatGPT coba. Asik, aneh gue tuh ya. Taruh, sabar. I'm going to make it view enter. Jadi perkataannya ngaco gitu. Oke ya. Jadi prosesnya bukan per cycle, tapi we do it ini dulu. Oke. Nanti kita lihat kenapa sih harus gitu. Kenapa harus dirotasi sih? Dirotasi itu kita supaya tahu ya. Dia variasinya tuh urutannya kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini kan rotate biasa ya, cyclic. Geser-geser aja gitu kayak orang geser duduk gitu, tapi cyclic gitu. Udah. Nah, kalau udah gini, baru ini di sort. Ini tuh udah hasil sort. Kebayang, Kak? Berarti yang muncul duluan yang ini dulu dong. Benar nggak? Iya kan? Nah, ini adalah indeks 0. Oke. Habis ini siapa? Yang ini dong berarti. Iya kan? Berarti ini indeks 1. Terus habis ini siapa? Berarti AN, taruh lo. Berarti ANA kan? ANA kan? Yang ini kan berarti ya? Benar nggak? Ya, ini kan? Nah, begitu. Di 2. Mana lagi? Berarti sekarang Anana berarti kan? Anana. Berarti ini kan? Ya kan, karena leksikal kan harus A dulu. Jadi ini kayak kalian ngurutin di dictionary lah, begitulah. Jadi kalian kalau suruh bikin codingnya pakai itu bisa nggak? Pakai Python. Udah ya 3. Terus kan A udah nih nggak ada lagi. Berarti B dong. Banana dong, yang ini dong. Ya nggak? Berarti ini indeks 4 kan. Habis B kagak ada lagi kan? N siapa lagi? NA dulu. Berarti NA dulu. Add. Ini jadi 5. Ya kan? Ini baru yang ke-6. Sampai sini clear nggak? Kalian jangan jika kalian bingung gara-gara saya bingung. Gitu ya. Jadi dikerjain dulu rotate ya, baru kita sort gitu. Jadi bukan di sort per kata, tapi di sort per string. Nah, udah sampai sini oke kan? Berarti kan kayak gini kan indeksnya gitu. Nah, berarti kan sekarang kita dapat bentuknya ini kan, tinggal ngeliat indeksnya aja kan. Indeks key-nya 4 itu adalah indeks pada saat si ini tuh dianggap apa? Kalau kata ChatGPT, ini tuh dianggap sebagai end mark. Jadi supaya kita tahu ini tuh si string pas diputar-putar itu di akhirnya di mana gitu. Nah, 4 ini tuh menandakan bahwa si string akhir ini tuh ada di posisi berapa indeks key-nya.
Oh, dia di posisi 4 gitu. Di indeks 4 which is ini. Gitu. Sampai sini oke nggak? Maksud dan tujuannya bentar dulu. Tapi pokoknya prosesnya begini udah oke ya. Alright, kita clear. Beneran nih nggak ada yang nanya apa nggak ada yang dengerin ya? Nah, sekarang kita inverse nih. Ini inverse. Nah, ini agak susah ya. Ini agak susah nih si Burrows ini. Yang tadi gampang nih RLI, yang Burrows nih kesel nih kayaknya nih. Oke, sekarang tapi ini efisien banget loh rasionya. Cuman kita harus tahu ya, cuman dia jago banget nih rotasinya, cuman prosesnya yang gila. Oke, udah ya. Sekarang hasil transformasi black and white, kita mau ngedekode ya. Kita punya string S, dia panjangnya N. Jadi katakan kita sort dulu string S secara ascending, kita rangkaikan, lakukan sorting terhadap string, rangkaikan string dengan hasil sorting, ulangi sampai berikutnya. String asli ada di indeks key. Oke. Misalnya ini kita balik ya sekarang ya. Oke. Oke. Now how to do the inverse decoding process. Step by step. Ini aja deh, dia lebih jelas tuh jelasin ya. Orang saya Oh, di insert satu-satu. Oh, kebayang nggak? Nih kalau kayak gini jadi lebih kelihatan lagi. Write stringnya as the last column. Terus sort, taruh first column-nya. Terus ditambah-tambahin tuh dari kiri ke kanan secara urutan. Nah, tadi kita punya indeks 4 kan? Mau cari di mana? Kita tahu bahwa itu end markernya gitu. Oke ya, berarti kan ini kan, udah baca di sini. Wah, ini asik deh, botak nih. Hah, ini kayak gini kan. AN, B, at, AA. Sort yang pertama, berarti kan sesuai sama, ini kan di sort kan. Ini mah gampang ih. Ini aja, ini paling duluan kan, tuh semuanya A. Ini bisa lah ya, ini oke lah ya. Ini kan cuma nge-sort biasa kan, hurufnya gitu. Terus berarti kan add yang pertama, add 1 ditambah sort 1 kan. Gampang dong, bisa dong. Ini ditambah ini dong. Sampai sini oke nggak? Dan seterusnya ya. Ini bisa lah ya. Ini oke. Gue ngerti. Ini gue ngerti. Kita ngerti. Sort 2. Ini berarti di sort. Yang udah dijumlahin di sort. Ini ke sini. Habis ini siapa? Ini kan. Habis A siapa? Ada lagi nggak? AN dong. AN ini. AN ini. Terus BA. Bisa. Iya. Oke ya. Gampang ya bro. Gini ya. Oke. Bisa ya. Dah. Sort 2 gampang. Udah? Nah, add 3 itu berarti add 1 ditambah sort 2. Berarti ini ditambah ini. Gampang, Ai? Bisa dong? Ini kalian kalau ujian jangan gempar ya. Nanti salah nyalin. Tapi ini gampang, Ai. Ternyata. Oke. Gampang kata ibu mah ngomong aja gampang. Iya ini tinggal nambahin. Nah, sort 3 berarti ini yang disort. Berarti ini dulu dong. Begitu aja lah, gitu kan. Ya udah disort lagi kan jadi begini kan. Bisa dong nge-sort. Nah, add 4 itu ini ditambah sort yang ini. Udah? Dapat ini kan? Bisa dong. Nah, ini di-sort lagi. Berarti kan yang paling atas nih. Terus ini yang kedua dan seterusnya begitu kan? Astagfirullah. Itulah sebabnya harus ada coding ya. Kalau kita, bayangin nggak sih hidup kita kalau manual edan, memang mendingan di coding lah. Maksudnya di codingnya bukan encoding, decoding, codecom ya. Coding pakai
pakai Python gitu. Dan itu kalau ya tapi kalian kalau ujian harus manual sih. Kalau manual capek banget. Ini tuh cuman 7 huruf 6 huruf pakai n string. Tapi dia efisien Ntar lo mikir dulu. Tapi ribet banget. Tapi ini ya sebenarnya kalau ini ya diimplementasin di hardware pakai shift register ini cepet banget. Karena dia wah pas shiftnya cepet banget cuman geser ini aja register. Wah cepet banget ini. Tinggal shift left shift right circular itu kalau di operasi low level tuh cepet. Cuman nih kalau manual dan encok gini ya. Ini kan udah ya dijumlahin. Kita sort lagi kan bisa dong. Terus tambahin lagi yang tadi A1 tambahin ini, tambahin, di sort lagi. Terus sampai beres gitu. Ya. Oke, udah beres. Nah, sortnya kan akhirnya kayak gini kan. Ini kan kita berarti dari F7 ini kita sort kan. Berarti kan ini dulu kan. Ini kan di sort terakhir ya dan seterusnya ya. Sehingga akhirnya gini ya. Nah, di sini kita nandain nih. Ini indeks 4 yang kita ambil tuh indeks 4-nya. Berarti outputnya jadi banana. Dan sih tapi kurang ya. Udah gitu ya. Gampang tapi nyebelin ya. Oke. Bu, maaf, ya Bu. Rival, nanya, yuk. Yang tiba-tiba yang 4 itu gimana ya, Bu? Dari sini. Kalau yang sebelumnya ini loh. Jadi kan si end of string-nya itu kan nih. Si end of string-nya kan si add ini kan. Nah, dia tuh ditandain kapan muncul di sini. Dia pada posisi berapa? Di indeks 4 kan. Nah, 4 ini kita tandain. Pokoknya indeks 4 ini adalah si string yang kita punya gitu. Ada di posisi 4. Nah, jadi pas proses encoding yang panjang dan ini ya dan melelahkan itu kan kita udah biri-biri ini. Ya udah, jadi berarti stringnya yang mana nih kita punya? Ya udah lihat aja indeks 4 berapa. Ya ini indeks 4 gitu. Oh iya, Bu, ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, makasih udah nanya ya. Kalau ada coklat saya kasih coklat deh rival. Oke ya. Gitu. Nah, kan kalau kalian bikin ada-ada aja berarti encok lah ini. Berarti kalau ada-ada aja kalian prosesnya, tapi ini berarti ngurutinnya lebih gampang sih. Cuman problemnya ini nggak ada end of string-nya. Kalau gini gimana? Taruh. Tanya ChatGPT dulu, sabar. Ini nggak usah ada deh, pusing. Kalau nggak ada end of itunya gimana? What if we don't have end of end marker? Like ada saja. Gimana kalau nggak ada? Tuh harus ada. Dia bingung nanti mau jadi berantakan. Tapi bisa nggak sih? Oh dia tambahin sih. Enggak deh. Tapi bisa ada yang salah deh kalau kata saya bisa nge-glitch. Tunggu ya, cek dulu. Astaga ini mama harus di coding. Capek kali lah. Coba akhirnya bener nggak? Cek dulu ya, sabar ya. Gimana caranya tahu kita itu A yang mana? A yang mana? Bisa kebalik. Yes. Oh ini udah mulai decoding. Sabar. Takutnya ada yang kebolak. Kan dia transitionnya ada-ada aja tuh bisa A, D, D, A kan. Kalau salah gimana? Karena kita nggak tahu mana yang ke belakang gitu. Mana?
Ada-ada saja. Indeks berapa? Ini kan liatin. Misalnya gini ya, sebenarnya problemnya kalau kita nggak punya end of, ini buat PR ya, tapi sama saya dikasih hint dulu ya. Kalau misalnya nggak ada end marker, kita tuh nggak tahu posisi dia tuh sebenarnya apa gitu ya setelah di sorting-sorting. Nah itu tuh bisa keliru. Cuman misalnya gini ya, rekonstruksinya eh, akan ambigu gitu ya, karena kita biasanya menggunakan end marker untuk yang kata di rival tanya kan, kenapa ada 4. Si 4 itu tuh kita tahu bahwa original string-nya tuh end markernya tuh ada di situ kalau di sort gitu. Nah, kalau gitu berarti nah, dia bilang kita bisa decode-nya, tapi step-nya beda. Kita harus determine correct starting row manually. Jadi misalnya gini, kita misalnya punya ada-ada aja ya. Nah, kita taruh di sebagai kolom tuh apa sih? Kolom ya, kolom terakhir ada-ada aja. Nah, berarti kita sort nih. Ini berarti gini, kita bikin dulu ini tuh jadi last column. Ini tuh jadi last column ya. Nah, ini tuh jadi first column. Setelah di sort. Sortnya gampang kan? A aja di sort aja gitu. Nah, kalau udah di pair kayak yang tadi. Oke. Ini buat PR ya. Di pair. Kalian ngerjain aja gitu buat latihan aja. Di pair kan, ini kan first column sama last column. Berarti setelah di add kan berarti jadi AA, AD, AA gitu kan? Ini kan jadinya. AA, AD, dan seterusnya di pair aja, pair biasa gitu. Nah, bedanya apa? Oke. Kalau yang tadi, ini kan kita udah tahu indeks 4 ya. Tapi ini sebenarnya sama tahu. Ini yang akhir itu taruh akhir ANN BAA agak beda sih. Kalau kalau kita yang tadi ya berarti kalau gitu kalau yang ini kan berarti si si last kolomnya itu adalah si ada-ada sajanya gitu ya. Berarti paling akhir tuh banana gitu. Awalnya setelah kita sort agak beda jadi prosesnya gitu. Nanti saya kasih deh di ininya, link ininya. Nah, caranya berarti kita yang akhir sama awal itu kita gabungin. Udah digabung, kita sort. Dah, iterasi kedua tambahin kolom yang paling terakhir lagi ke yang udah di sort. Di sort lagi. Oke. Tambahin lagi kolom yang terakhir, di sort lagi gitu. Udah. Nah, nanti hasilnya gitu ya. Ini kan tadi gitu kan. Ini di sort terus gitu dan seterusnya ya. Gampang sebenarnya tapi encok lagi tuh. Cuman caranya beda dan seterusnya. Sampai akhirnya udah. Nah, karena kita udah memprosesnya kayak tadi caranya tuh dia bukan pairing dari kiri misalnya dari kalau yang awal ini kan kita yang akhirnya tuh ini kan hasil sort pertama inputnya ini kan. Jadi kita hasil pertama tuh prosesnya dari kiri kan. Dari si input hasilnya input add satunya sama hasil sortnya. Kalau kita dimulai dari hasil kata-katanya kita taruh di rows terakhir, di compare sama hasil sortnya, terus kita bergerak. Nanti berarti kalau kayak gini, indeks pertama itu adalah huruf si kata-katanya gitu. Oke, dah, ntar deh. Saya kasih linknya. Nah, sekarang kita lihat dulu ini. Jadi manfaatnya apaan sih sebenarnya? Ya kan? Kan kayak gini nih jadi bentuknya. Terus apa gitu? Banana tuh jadi ANN B at AA. Apa manfaatnya gitu? Tanyalah gue. How does BW apa sih? BW transformation do the compression.
as it is claimed to be really efficient. Jelasin. Bagus juga. Oke ya. Oke. Nah, sekarang yang mesti kalian lihat. Ini kan kompresi ya. Ini kepotong sih. Nih, lihat dua judul ini. Run live encoding kan, yang tadi. Gimana caranya kita ngelihat transformasi perubahan, misalnya hitam ke putih dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau Barrows-Wheeler transform itu nggak nge-encode, dia tuh cuman membuat transformasi. Nah, transformasinya dia itu tuh memudahkan kita untuk melihat distribusi dari simbolnya. Jadi dia ngumpul-ngumpulin simbol yang kira-kira sama gitu. Nah, ya tunggu ya, nih si ChatGPT udah ngejelasin nih. Jadi dia tidak mengkompres data, tapi dia mengcluster karakternya bareng-bareng gitu. Nah, clustering ini tuh membantu RLE dan human coding. Jadi si transformasi Burrows-Wheeler ini, kalau bisa jadi mau kita pakai Huffman atau mau pakai run length itu bakal lebih efisien karena dia udah tercluster gitu. Jadi dia akan mengarrange karakter jadi ngumpul yang serupa itu dikelompokin. Kita lihat ya, ada A sama N dikelompokin gitu hasilnya. Nah, kenapa bisa gitu? Karena apa? CRLE ini akan berhasil kalau ada karakter-karakter sama yang ada long sequence-nya gitu. Kebayang nggak sih? Kayak misalnya RL itu kan kacau ya kalau misalnya dia hurufnya random gini. Misalnya A, B, T, Z. A lagi. Terus P. Terus O gitu. Nah, RL itu bagus kayak makanya dia buat gambar ya. Atau kalau buat string. Kalau gambar dia gampang, bagus kan kalau pixel tapi black and white ya. Kalau misalnya dia RGB terlalu random gitu. Terlalu banyak perubahan. Tapi kalau misalnya dia kayak misalnya A, A, A gitu ya, terus B, terus C, 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 terus apa misalnya Z, 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 Z gitu ya. Nah itu tuh bagus tuh. Long sequence of same karakter. Semakin banyak ya, misalnya ada satu karakter yang sequence semakin banyak, itu berarti dia akan menyederhanakannya lebih efektif gitu. Karena sama dia bisa dilipat jadi cuman 2 bytes itu, ikut gak yang tadi? Nah, misalnya kalau ini ya, banana. Itu kan kita bilang, dia kan pasti bilang 1B atau B1, A1N gitu kan. Jadi panjang kan, jadi kayak gini kan. Pecah-pecah. Tapi kalau udah BWT, dia jadinya bisa bilang bahwa kenapa A2 ya? Harusnya A1 dong. Ini A1, ini N2, ini B1, ini F1, A2. Lebih sedikit ya, beda sedikit lah. Tapi cuman ya beda berarti beda 4 bytes. Kebayang nggak? Gitu loh maksudnya. Jadi dia mengelompokkan, pelan-pelan. Tapi kok bisa gitu sih? Nah, kenapa bisa mengelompokkan? Nanti saya jelasin. Sekarang gini, biasanya kalau bahasa atau data yang ada strukturnya tuh biasanya ada pola kan. Kayak misalnya kita ngomong ngaco. Misalnya kalian ngomong nih, oh pengen ngomong Thailand terus ngomong ngaco. Terus diulang lagi bisa nggak? Kalau bisa kan, misalnya ngomong sok-sok India gitu. Coba ulang lagi. Nggak bisa gitu, karena nggak ada patternnya. Bener nggak? Kalau emang ngerti, ya pasti ada patternnya. Pasti saya ngomong apa gitu bahasa India suruh ngulang lagi bisa karena ada patternnya. Nah, natural language atau bahasa itu kan pasti ada yang berulang. Maksudnya kata-kata yang bisa kita pakai untuk mengatakan sesuatu ada yang misalnya awalan, akhiran,
itu kan ada lokal. Nah, si BWT itu tuh mencari struktur dari pattern bahasa itu, atau kalau nggak bahasa pun kemunculan misalnya gambar ya, black and white atau dan gimana pun itu tuh bisa masuk machine learning juga loh. Nah, jadi kalian mesti lihat ya, kenapa? Mana? Mana? Taruh, sabar. Slide-nya kemana? Nah, kenapa sih dia bisa gini ya? Satu, kenapa dia harus di rotate? Supaya kombinasinya ada gitu, kebayang nggak? Bu, ngapain sih di rotate? Jadi gini, kalau ada kata-kata di rotate, itu tuh kita jadi tahu kombinasinya, tapi urutannya tetap sama kan? Kayak misalnya kalian duduk nih, si ini di sebelah situ, situ di sebelah situ. Kalau di cyclic itu urutannya tetap sama kan? Orangnya masih tetap sama, ordernya sama, cuman posisinya berubah. Satu itu. Jadi kita mau lihat, jadi kita nggak mengacak urutannya gitu. Tapi kita mau melihat ada kombinasi apa untuk urutan semacam itu. Clear nggak? Nah, cara mengklasternya adalah dengan di sort. Pada saat kita melakukan sorting, itu jadinya ngumpul tuh. Jadi kayak yang A muncul duluan, habis itu baru B, habis itu baru C, atau apalagi simbol-simbol gitu. Jadi triknya, azan dulu ya. Azan dulu.
Oke, udah. Itu ya, jadi sama dia kelompok-kelompok ini kalau di sort, lihat ya. Kalau di sort kan dia jadinya, tapi kan maksudnya urutannya tidak akan berubah kan. Kemunculan eh, huruf-hurufnya nggak berubah, cuman dengan di sort kita bisa ngumpulin gitu. Kelihatan nggak nih kayak gini? Mana sih tadi? Mana yang tadi? Nah ini. Nah kan ini kalau kita sort, yang dia sering muncul itu kan jadinya bareng gitu ya. Jadi kayak misalnya ada A dulu muncul kan sampai A-nya ada berapa gitu. Sejauh mana dia memang berurut apa bisa muncul di dalam sequence-nya gitu. Kayak misalnya banana A yang di depan yang saya dia bisa ketemu lagi sama ekornya kalau dia sama. Nah, itu kan bisa jadi satu 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 klaster kan. Itu aja sih sebenarnya prinsipnya itu. Nah, itu ya. Jadi group together kayak 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 banana kan kayak anana sama anak ban gitu. Itu di group together karena ada si pola anak ini kan gitu. Jadi dia lebih memudahkan. Nah, eh, kalau si RLI kan ngompres begini ya. Nah, kalau human coding berarti juga bisa memanfaatkan kemunculannya gitu kayak mana yang lebih sering nih sequence huruf apa yang sering muncul gitu. Aritmetik juga bisa gitu gitu. Gitu ya. Jadi intinya gitu. Ini ya. Jadi dia melihat pattern, mengelompokkan, memudahkan aja. Oke. Dah. Berarti bisa ya. Hmm, Berarti ini oke ya. Next. Saya ntar cek dulu. Berarti kita berarti itu udah bisa. Berarti kompresi loci, minggu depan kita masuk kompresi loci, kuantisasi skalar, kuantisasi vektor. Oke, oke. Nggak susah. Tenang lah. Oke. Bisa ya. Oke ya, saya absen dulu kalau gitu sekarang. Kita absen dulu sekarang. Kalau ada yang mau sambil tanya boleh. Kok gini. Kita cek. Hmm, Mana? Kok gini? Oh, kita ini dulu dong. Cetak dulu. Oke, baru ke sini. Nah, baru ke sini. Berarti kita sekarang temuan 11 itu kita udah bener belum sih trik 11 tuh trade off ya. Oke. Mari kita ngabsen. Dava Muhammad Irfan. Hadir, Bu. Oke, Dava ada. Siap. Sebentar ya, saya gini dulu. Dava hadir. Maleaki ada tadi kayaknya di awal Hadir, udah. Bu. Oke, Raihan Div. Raihan nggak ada.
Muhammad Husain. Hadir, Bu. Thank you. Oke, Aristo. Aristo ada? Aristo nggak ada. Oke. Aristo. Alwa. Alwa nggak ada. Muhammad Raihan. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Raihan Firmansyah ada. Alif. Alif Gunawan. Hadir. Oke. Danish. Hadir. Hadir. Ilham Ilyasa. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Alvito. Hadir, Bu. Udah siap Alvito. Oke. Muharam. Hadir, Bu. Muharam, Mbak. Oh, Fajar bareng sama. Iya, oke. Fajar ada. Fadil. Fadil nggak ada. Rival ada ya, Rival? Rival. Hadir, Bu. Oke. Azhar. Hadir, Bu. Azhar sama Fajar. Oke. Rizko. Hadir, Nafal dulu, Bu. Nafal. Rizko Rizko ada. ada, Bu. Hadir, Bu. Nafal ada. Siap. Firman. Hadir, Ibu. Firman Agus ada hadir. Siap. Hadir. Ya. Davin. Oke. Isa. Bu, Tadi kayak Bu Davin hadir, Bu. Davin ada. Hadir, Oke. Bu. Isa hadir. Isa hadir. Oke. Ilham. Hadir, Bu. Ilham ada. Tegar mana Tegar? Hadir, Bu. Oke, Tegar ada. Aldi. Hadir Ibu. Di tugas jangan lupa dikumpulin. Bu, tadi Rehan hadir, Bu. Siapa? Rehan Div, Bu. Oh, Raihan ada. Bareng sama Oh, Raihan. Saya Oke. bareng Ada. sama Husen, Bu. Ibu-ibu, Ya, Aristo tadi hadir. Aristo. Aristo kemana? Ih, udah. Oke. Naiknya, Bu. Masih. Oke. Siapa lagi? Ini kita ber-19, berarti 18. Ini orangnya 21. Oh, ada yang double-double. Alwa yang nggak ada. Alwa sama Fadil nggak ada. Oke. Sip, nggak ada pertanyaan nih. Aman. PR nanti yang Iya. Iya, selama jam berapa? Apa? Jam berapa? Jam 12 lah. Ya, kira jam 12. jam 12 sekarang. Bisa. Telepon. Bisa. Oke ya. Perawatan. Baru gue tidur. Nah, kan lupa di unmute. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita udahan hari ini. Terima kasih for today. Tugas menyusul nanti saya cek di Google Classroom. Thank you all. Bye-bye, sehat ya. Terima kasih, Bu. Makasih Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Have a nice week. Bye.